Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Vlog Riau. Nah, sesuai dengan request pada hari-hari sebelumnya, kita hari ini bakalan kedatangan bintang tamu yang pastinya teman-teman bakalan seru hari ini kontennya. Kita bakalan membahas seputar fotografi dan videografi. Baiklah, kita bakalan perkenalan diri. Ini bintang tamu kita yaitu Kampar Sky. Nama kami Miftah, biasa kita sesama kawan di Pekanbaru ini atau influencer seperti Wak Vlog ini kita biasa dipanggil Wak Sky karena kita biasanya memanggil itu dari nama akun ya biasanya ya, Wak. Akun. Jadi karena akun kami Kampar Sky dipanggillah Wak Sky. Wak Vlog ini kita panggil Wak Vlog gitu. Dan kita sudah dari 2018 lah mulai bermain akun Instagram. Nah, jadi hari ini untuk lokasi kita podcast, kebetulan kita hari ini memilih Taman Wisata Bandar Kayangan. Baiklah, Wak Miftah, perkenalkan diri dulu. Kampar Sky ini kan awal mulanya tahun 2018. Ya, betul. Kenapa namanya itu Kampar Sky? Oh, oke. Jadi ceritanya dulu tahun 2016. Oh, dari 2016. 2016 itu kita kan kepingin punya mainan gitu ya. Mainan. Dulu pengennya mainan RC dulu kan, remote control dulu pengen. Seperti mobil atau helikopter gitu kan. Yang ada remote-nya lah ya. Yang pokoknya yang ada remote-nya. Tapi waktu itu nengok-nengok di web ada nih. Waktu itu belum kenal yang namanya drone. Oh, iya. Jadi masih cari-cari RC helikopter. Nah, pada saat itu muncullah rekomendasi Google itu ada namanya quadcopter kan. Apa ini? Ketika saya cek, kami cek, ternyata ini cakep ini. RC tapi dia bawa kamera gitu. Jadi kita bisa mainan sambil motret-motret kan. Jadi setelah itu 2016 itu beli drone itu yang harga murah lah, itu drone tipe toys mainan. Jadi waktu itu beli ada di platform online, tibalah barang tuh kan. Penerbangan pertama itu langsung ke bawah angin, Wak. Wah, jadi kalau ke bawah angin ini itu nyangkut di pohon atau masih ke bawah angin gitu ya, tapi masih bisa diatasi lah dengan remote itu? Kalau udah terbawa angin, kalau drone toys ini udah lepas kontrol. Jadi ke bawah angin udah kayak layangan putus. Waduh. Jadi ceritanya penerbangan pertama itu langsung hilang. Karena Jadi drone lokasi pertama menerbangkan drone apa toys tadi ya? Iya, drone toys itu di Kampar waktu itu di daerah Sungai Pagar. Di sana kan perkebunan sawit. Jadi hilanglah di sawit-sawit, Wak. Itu drone pertama. Waktu itu akhirnya seharian itu nyari dan kebetulan ditemuin sama tetangga. Oh, akhirnya ketemu juga. Alhamdulillah ketemu sama Karena tetangga. kan kalau drone ini kan kayak layangan putus kan nggak tahu tuh asal muasal nanti kemana, ya udah pasrah aja lah lagi, mungkin nggak rezeki gitu. Oh, akhirnya ketemu juga sama tetangga. Ini apa? Oh, itu punya saya, Pak, mainan tadi. Akhirnya dikembalikan. Kita terbang lagi berhasil. Nah, tapi dari situ karena drone toys dia punya jangkauan cuma 50 meter. Itu pun kadang udah putus sinyal. Ditambah lagi kameranya masih burem kayak kamera-kamera VGA zaman dulu, Pak. Jadi di situ merasa kok nggak mantap ya. Nengok gambar itu burem, Pak. Jadi belum connect ke HP juga, lifetime-nya belum ada. Akhirnya jadi yang waktu kemarin yang di 2016 tuh belum bisa connect handphone? Belum ada. Waduh. Itu pun konekan wifi itu putus-putus, Wak. Susah. Karena tipe toys. Jadi drone ini ada tipe toys, terus medium, kemudian ada yang profesional. Nah, yang kalau dulu kan kami mikir, latihan dulu lah yang mainan yang gampang-gampang, murah-murah. Nanti kalau nabrak nggak rugi besar gitu kan. Tapi ternyata salah kalau sistemnya seperti itu. Karena kita bagusnya udah beli yang profesional langsung. Karena pengoperasiannya lebih mudah, Wak. Jadi drone profesional itu udah ada sensor GPS-nya udah ada. Dia udah bisa melawan angin. Ada sensor nabraknya juga, jadi anti nabrak. Dia bisa mendeteksi objek. Kemudian durasi terbangnya juga lebih lama, Wak.
Jadi buat teman-teman kalau ada yang pingin beli drone atau mulai memainkan drone, lebih sarankan mending beli yang sudah bagus sekalian. Cuma kan tahu sendiri lah, Wak, kalau beli yang profesional kan udah sama-sama harga motor baru masalah cash ya. Iya Kan? betul, makanya mending nabung dulu lah. Karena saya pun nyesel juga, Wak, karena 3 kali kita beli drone sebelum kita beli ke yang profesional. Jadi terbuang sia-sia lah kalau menurut kita. Karena pernah juga beli yang Sima itu, merek Sima itu yang agak lumayan, waktu itu harga 2 jutaan juga, 8 megapiksel itu kita Tuh, merasa 28 megapiksel harusnya udah bagus hasil 8 kamera. megapiksel udah lumayan harusnya. Cuman waktu itu tetap kurang puas, Wak, karena rank terbang ini kurang juga, karena masih belum masih tahapan masih jenis toys juga sih waktu itu, harga segitu. Kemudian waktu itu drone pertama kita yang Pro itu dari DJI. Dia DJI. tipenya Phantom 3 Advance. Waktu itu udah rank terbang itu spesifikasinya udah 5 kilo, Wak, jangkauan remote-nya. Jadi kalau yang untuk sekarang yang udah profesional ini jarak terbangnya lebih tinggi lagi nih, Pak. Lebih jauh. Kalau untuk ketinggian dia untuk regulasi sudah dibatasi, Wak. Kalau untuk sistemnya, di sistem dia 500 meter. Tapi di regulasi dia tahun 2018-2016 itu masih 150, Wak. Jadi ketika 2020 udah diupdate 120 meter maksimal ketinggian. Oh, nggak sampai Regulasi 500 ya. undang-undang Dinas Perhubungan. Tapi dengar kabar aja, oh ya, buat teman-teman, ini kan kita lagi membahas seputar alat drone nih. Jadi buat teman-teman mungkin juga bisa nanti ini sambil kita sharing-sharing, dengan kita punya drone kita juga harus wajib abdi ya. Kemarin nggak salah pernah dengar Asosiasi Pilot Drone Indonesia ya, Pak? Ya betul, Wak. Jadi kalau itu wajib nggak wajib sih, Wak, karena kita udah punya lisensi atau sertifikasi juga. Ketika kita ingin terbang legal harus ngurus perizinan lagi, Pak, ke Airnav dan otoritas penerbangan Berarti setempat. walaupun kita udah punya ya ikut bergabung di abdi, tetap juga harus ikut aturan tadi. Ya, ngurus iya, surat kalau untuk izin terbang, juga. untuk terbang yang memang legal ya. Jadi lisensi itu istilahnya hanya untuk pengetahuan kita, menambah pengetahuan. Jadi Jadi kita paham ini dasar-dasar dan kebijakannya seperti ya apa. betul, keamanan penerbangan. Jadi kalau seperti di luar negeri kan ekstrim-ekstrim tuh. Ya, Drone masuk ke bandara, drone sampai nabrak helikopter itu, Wak, banyak, Wak, kasusnya kalau di luar negeri. Karena mereka itu edukasinya kurang, tapi mereka ekstrim mainnya, anak-anak muda sana bahaya. Nah itu jangan sampailah terjadi di Indonesia itu, Wak. Karena nanti kedepannya pasti bakal susah untuk kita, pasti nanti regulasi Pak diperketat lagi kalau sampai ada kejadian seperti itu. Dan memang di Indonesia pun sudah ada undang-undangnya yang mengatur itu semua. Kita terbang di wilayah yang terbatas atau yang terlarang itu udah ada undang-undang pidana dan denda. Tapi kalau seandainya itu denda juga. Kalau seandainya contoh nih, kita kan di sini kan dekat dengan bandara nih, yang dekat pusat kota ini. Jadi kalau emang pusat kota itu dekat bandara, drone ini memang ketika kita hidupkan memang nggak hidup sama sekali karena sensornya membaca, atau tetap masih bisa jalan terbang ke drone ke atas, Pak? Kalau untuk yang itulah, kalau Harus kita berapa? sarankan yang profesional itu drone profesional sudah terintegrasi dengan sistem. Jadi ketika kita mau terbang di area yang terlarang itu nggak bisa terbang. Langsung macet. Langsung macet dia. Dia merah, drone, nggak bisa. Drone apa rusak gitu lah ya. Jadi nggak bisa fungsi. Jadi harus ada sedikit apa ya namanya, checklist lah atau perjanjian secara online gitu, membuka log gitu. Tapi kalau yang memang benar-benar ranknya hanya berapa kilo dari bandara, itu memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Nggak bisa gerak langsungnya. Soalnya teman kemarin ada buat video, dia kan busmania gitu kan, dekat bandara, dekat daerah Lampung. Ya. Memang drone-nya itu emang nggak bergerak langsung. Ya betul. Karena betul. dia membaca ini kawasan memang terlalu dekat sama bandara. Ya. Jadi dia bingung, kok kaget dia. Dia baru sadar rupanya kawasan dia bus terminal berhenti itu dekat sama bandara. Oh gitu. Iya memang kayak gitu, Pak.
Kalau drone-nya drone toys yang mainan ya terbang libas-libas aja. aja. Tapi kalau ada otoritas penerbangan melihat itu bisa misalnya dicari, kita bisa kena pasal, Pak. Oh, itu gitu pula. bahayanya. Bahaya, teman-teman. Karena memang itu semua untuk menjaga keamanan penerbangan. Nah, kembali ke awal mula akun Kampar Sky, Pak Kampar ya. Sky. Nah, jadi beli drone, akhirnya kita udah punya yang pertama itu Phantom 3 Advance. Oke. Foto udah cakep, video udah cakep nih. Akhirnya Apa yang kurang lagi, Pak? istilahnya kok cuma awak nikmatin sendiri ya. Foto-foto bagus ini kan, foto-foto, video. Akhirnya cuma upload lah di Facebook karena Dulu pertama mainnya kan lebih- cuma main lebih ke Facebook. ya. Nah, di tahun 2016 tuh. 2018 tuh baru kenal Instagram. Jadi udah main drone 2 tahun baru kenal Instagram itu, Pak. Nah, dulu bingung nih ngasih nama apa kan. Nama akun karena kita pun kalau mau kasih nama pribadi gitu udah kayak Facebook nanti. Mau coba yang lain lah. Ya, karena Cobalah, akhirnya cari nama lain. Dulu pertama kali nama itu Natural Lovers. Karena kita suka Udah kayak alam. ada fans-fans gitu ya, Ya, teman. Natural Lovers. Istilahnya pencinta ini. alam atau apalah dulu kan niatnya. Cuman habis itu ternyata udah ada akun luar negeri tuh nama itu kan. Akhirnya bentrok lah isi kontennya kan. Iya. Setelah itu mikir lagi, aduh apa ya. Setelah itu kepikiran, awak kan di Kampar ya. Terus drone ini kan foto video aerial ya, sky kan ada dari ketinggian istilahnya kan. Kampar Sky aja lah. Nah, istilahnya kita tinggal di Kampar, kita menyajikan foto-foto aerial, jadinya muncullah nama Kampar Sky. Jadi buat teman-teman yang kemarin itu kepo Kampar Sky ini apa, sudah dijawab sama ownernya Kampar Sky ya, teman-teman. Jadi nanti kalau bertanya lagi nanti ya Waflo bakal jawab juga kenapa sih namanya itu Kampar Sky gitu. Nah, setelah itu udah ada upgrade lagi nih, Wak. Kampar Sky itu lebih meluas lagi, Wak. Jadi waktu itu kan kok Kampar-Kampar aja gitu kan, tahun segitu kan. Kita keliling Kampar udah habis, kok Kampar-Kampar aja. Akhirnya ada saran lah dari sahabat kawan-kawan kita yang di bidang-bidang kepariwisataan kan. Akhirnya Kampar itu singkatan dari Kampung Pariwisata, Pak. Jadi iya. Ternyata itu yang lebih detail ya, teman-teman. Detailnya, filosofinya adanya dari situ. Kampung Pariwisata. Nah, ID ini kan Indonesia. Jadi itu rencana kita memang isi akun ini akan menyajikan seluruh kampung pariwisata yang ada di Indonesia, Pak. Gitu. Mudah-mudahan. Jadi ini jadi tak hanya Sky ini juga mengerti dengan pengoperasian drone. Di sini juga teman-teman bakal kita lihat nih juga ada kamera dan juga ada gimbal handphone. Mungkin nanti Pak Miftah bakal bercerita sedikit terkait dasar-dasar fotografi maupun videografi. Jadi ini alatnya apa-apa aja nih, Wak? Karena Waflo kan jarang berkecimpung di dunia yang lebih upgrade gitu. Ininya. Rendah aja nih Wak Vlog nih. Wak Vlog udah main duluan ini pastinya. Oke, ini kamera ya. Kamera ini kebetulan kita Sony. Jadi Sony tipe Alpha 6500, Wak. Oh, ini buat teman-teman kemarin itu ini kebetulan berarti ini di hari ini kita video Wak Miftah udah upgrade kamera Sony teman-teman. Karena waktu pertama kali Wak Vlog itu collab buat video ada project itu masih Sony Alpha 6000. Ya, itu udah Bapak lama masih kali. ingat itu? Iya, kita pernah. Ini kenapa upgrade ke Sony Alpha 6500, Pak? Karena 6500 ini dia sudah 4K dan yang 4K. paling lebih kita unggulkan lagi dia udah ada stabilizer di body sensornya. Jadi untuk pengambilan video itu dipastikan bakal lebih stabil, Pak. Stabil ya. Ditambah lagi apalagi kita pakai Kayak nih gimbal stabilizer merek apa nih, Pak? Kalau ini Ini beda ya, nggak sama yang kayak kemarin lagi. Ya beda, Wak. Ini udah di-upgrade semua, Wak. Rupanya udah lama nggak jumpa teman-teman. Alat gear propertinya udah di-upgrade semua, teman-teman. Jadi ini gimbal yang khusus untuk kamera ya. Zion.
Kalau dulu kita pakai G6 Plus ya, tapi dulu udah bagus juga. Cuman kalau yang dulu kalau kita kasih lensa yang agak beratan sedikit udah nggak sanggup. Iya, Kalau agak yang oleng kapalnya ya, Pak. ya. Ini max load-nya ini udah 2,5 kg ini, Pak. Jadi udah aman lah untuk kamera DSLR pun kuat dia, Pak. Kemudian ini lensa kita ada Ini lensa beberapa. khusus untuk fotografi yang prewedding atau cuma untuk fokus foto alam? Ini tergantung penggunaan, Pak. Bisa untuk landscape juga bisa, untuk potret juga bisa. Tapi lebih kita pakai biasanya untuk video, Pak. Oh, ini Karena lebih ke video. fokusnya cepat, kemudian bukaannya juga besar 1,4. Jadi kalau yang ini, Pak, ini gede lagi nih. Biasa Oh. kalau yang kayak gini biasanya kalau workflow ada teman-teman ini untuk kamera motret burung nih di hutan biasanya. Bisa, ya. Karena ini dia focal length-nya dari 70-350, Pak. Jadi jenisnya ini lensa tele untuk jarak jauh. Iya Untuk kan, moto. karena orang dia teman-teman tuh ini mungkin biar dapat momennya aman ya. Karena kan kalau lensa kamera nih kecil dan juga jaraknya dekat kan, hasil fotonya juga kan nggak maksimal juga Ya, ya. betul. Tapi bisa juga ini kita gunakan untuk mungkin potret, jarak-jarak apa yang agak dekat pun bisa juga lebih bagus. Karena kita kalau focal yang besar itu untuk narik objek di belakangnya itu lebih besar, Pak. Jadi misalnya kita ada gunung nih, mungkin ada gunung, kalau kita pakai lensa-lensa yang focal length-nya mungkin 16 atau Oh, jadi kemarin nggak salah, Pak, ada juga lihat ada buat video di daerah Gunung Kerinci, berarti pakai yang ini apa yang itu? Berarti yang ini. Gunung Kerinci itu waktu itu belum ada yang ini, Pak. Ini baru Oh, kali ini ini, Pak. betul. Baru, teman-teman. Tapi waktu yang di Kerinci itu kita Berarti harusnya kemarin waktu pas di Gunung Kerinci ini harusnya udah lahir ya kan? harusnya udah ada harusnya. Ya. Kalau yang kemarin itu masih yang 200, Pak, tapi tipenya tele juga. Makanya kita bisa narik, ada kita moto di jalan, gunung itu jadi besar, Pak. Di bawah Ya, di soalnya bawahnya ada kemarin lihat drone kendaraan. yang di Gunung Kerinci Mm-mm. bagus juga ini, Pak. Nggak, kayaknya kenapa nggak difoto, rupanya kena di lensa ternyata, Ya, teman-teman. betul. Jadi buat teman-teman nanti yang mau sharing-sharing seputar fotografi dan videografi, nanti Wavlog taruh di link deskripsi. Jadi buat teman-teman nanti yang mana tahu butuh jasa drone atau jasa wedding, mungkin bisa nanti ke Wak Miftah juga, teman-teman. Jadi yang untuk sekarang ini drone-nya tipe apa nih, Wak? Nah, ini, Pak, kita buka dulu, Pak. Nih, biar nggak penasaran ya teman-teman, karena ini kayaknya upgrade terbaru. Karena waktu pas kemarin Wavlog itu collab itu drone-nya gede, teman-teman. Jadi kayak rasa-rasa ada beban yang mau diangkat itu, teman-teman. Ya, betul sekali, Pak. Karena dulu kan kita masih pakai tipe Phantom ya. Ya, Jadi Phantom itu generasi awal produk DJI ya. Jadi masih ukurannya besar, kemudian berat, baterainya berat, juga. Tapi durasi terbangnya masih pendek. Nah, kalau yang sekarang itu mulai dari generasi Oh, Mavic ini Pro. Mavic ya, Pak? Ya, Mavic Tapi Pro. tetap di DJI atau Iya, tetap tetap DJI ini, DJI, Pak. cuma upgrade lagi ya? Ya, cuman ini seri Mavic. Yang ini pun Mavic Air 2. Ini keluar tahun berapa ya? 2018 atau 2019, lupa. 2019 ini. Jadi kalau untuk yang seri Mavic Air, Mavic Pro itu dia udah portable, Pak. Jadi bisa dilipat. Jadi enak kita bawanya, nggak Jadi terlalu kalau berat. untuk yang Mavic Air 2 sekarang ini malam-malam tetap pandangan untuk ngerekamnya masih jernih atau gimana, Pak? Kalau untuk Atau ini cuma bisa dipakai di pagi sampai sore? Kalau untuk low lag-nya kita untuk foto masih cakep ya, karena kita masih bisa long exposure. Jadi di fotografi itu ada namanya teknik long exposure. Jadi kita lambatkan shutter speed, maka cahayanya itu akan lebih banyak, Wak. Jadi kalau pernah, Wak, nengok foto-foto yang di jalan Oh, yang ada panjang-panjang, kendaraannya hilang, tinggal jadi lampunya, Ya, jadi itu lampu-lampunya ya itu itu. pakai long exposure, Pak. Jadi di 5 detik ke atas itu udah tergantung kecepatan lalu lalangnya juga. ya sih, pernah lihat foto kayak gitu. Iya, betul. Tapi kalau untuk videonya, karena nggak kita upgrade,
Oh, ini ada upgrade lagi nih, Pak? upgrade sistem. Jadi kita firmware-nya dia kayak software lah dia, perangkat lunaknya bisa di-upgrade terus, Pak. Jadi nanti dari DJI ada fitur terbaru, disitulah kita bisa menikmatinya dengan upgrade Tapi sistem. ini fitur dengan upgrade ini, Pak, Mm-mm. berbayarkah upgrade-nya atau Gratis. gratis? Gratis. Karena Jadi itu gratis, udah teman-teman. Karena fasilitas kita dari tahu sana. kan kalau upgrade kayak gini takut nanti kan bayar lagi kaget berapa harga sekian per tahunnya gitu ya. Jadi istilahnya kalau upgrade kayak gitu seperti fitur-fitur terbaru dia yang dibuat lah, mungkin ada penambahan ISO, terus penambahan fitur dia kameranya bisa ke atas lagi, karena waktu bawaan dia kamera ini cuma bisa lurus gini aja, Pak. Iya. Ketika upgrade sekali dia udah bisa sampai udah 75 derajat. bisa Nah, jadi kita bisa apa kalau di bawah bangun itu bisa nengok ke atasnya gini. Waktu yang pertama belum. Nah, terus yang sekarang juga bisa kameranya bisa noleh untuk fungsinya, misalnya kita mau ngambil ke samping gitu, tetap bisa mengandalkan sensor anti nabraknya, Pak. Kalau yang awal itu kan cuma bisanya lurus aja, kameranya nggak bisa ditolehkan, Pak. Jadi upgrade sistem itu penambahan kayak gitu aja, Pak. Fitur-fitur terbaru. Sangat menarik sharing video kita pada hari ini ya, teman-teman. Kalau untuk fungsinya sih antara kamera udara, kamera darat itu hampir sama juga, Pak. Mau foto, mau video, kita pengambilannya juga ya sesuai kaidah fotografi dan videografi. Kalau untuk fotografi banyak juga materi-materinya, mungkin banyak lah di platform internet atau akun-akunnya fotografer profesional mereka kan membagi teori-teori fotografi, pengambilan angle seperti apa, komposisi, itu ada banyak sekali, materinya. Jadi kalau untuk ini kan, kalau untuk sertifikasi kan, kalau pilot drone Pak Miftah udah ngikut nih. Tapi yang untuk fotografi ngikut juga mengambil sertifikasinya apa masih belum ini? Belum pas waktunya? Atau udah kedua-duanya? Kalau untuk fotografi videografi ini apa ya, lebih ke sertifikat ya, bukan sertifikasi. Kalau sertifikat itu biasanya ya karena kita pendidikannya nggak di sini secara formal, jadi ya bisa lah kita ngikutin pelatihan Soalnya gitu. kemarin Wak Vlog tuh dengar kabar ada sih kayak ngambil sertifikasi fotografi gitu sih ininya. Oh gitu. Kalau memang pilot drone kan memang wajib. Ya. Cuma kalau yang sertifikasi yang untuk fotografinya mungkin ya kan, kalau misalnya kita ini kan nggak semua juga kan orang yang buka jasa prewedding. Ya profesi lah istilahnya yang Sertifikasi ini kan nah, memang betul profesi memang fotografer gitu. ya betul. Jadi bukan ibaratnya yang sana sininya, yang penting ada job gitu. Beda lagi gitu. beda Pak. lagi ya, betul, ada itu, Pak. Kalau untuk ke yang darat ini kebetulan kita nggak ada ngambil, Pak. Belum ngambil lah. Pas waktunya lah ya, Pak. Tapi kalau untuk dapat sertifikat dari pelatihan udah ada. Kemarin kita ikut-ikut juga dari Mas Ranar Pradipto. Itu kan beliau fotografi traveler fotografi. Jadi beliau tuh keliling Indonesia, ya cuma moto-moto gitu aja, tapi dapat duit, dibayar. Ya kayak gitu belum dapat solusinya lagi, Pak. Iya. Terus kemarin sama Mas Oki Arisandi juga pernah mengikuti. Dan kalau untuk teknik-teknik pengambilan sih sebenarnya semuanya sama, Pak. Udara atau darat pun sama. Oh ya, jadi buat teman-teman, ini kan mungkin teman-teman pasti penasaran dengan drone yang udah upgrade seperti ini, ngaruh nggak performa handphone? Apa bisa juga nggak naik misalnya kayak RAM-nya kecil gitu, harus space RAM-nya harus gede juga ya untuk informasi ininya? Kalau untuk spek menerbangin drone. Kalau untuk spek ini sih sebenarnya RAM 3 minimal, Pak. Dulu waktu masih kita pakai yang Phantom aja RAM 2 itu sering gangguan, kadang ngeblank. RAM 3 udah bagus. Ini kebetulan kita pakai ini minimal RAM 3 lah ya. minimal RAM 3 dia. Untuk kelancaran pengoperasian. Ya, takutnya nanti agak berat, ini terbangnya udah tinggi. Nah, Takutnya ini oleng, berat juga ininya ya, Pak. lifetime-nya nggak sama, rupanya di sini masih jauh pohon, rupanya aslinya udah Udah nabrak aja.
Ya kalau untuk device-nya itu jangan sampai yang performanya kurang, itu bisa bahaya, Pak. Jadi kalau untuk yang drone sekarang yang terbaru ini, Pak, daya tahan baterainya sama yang kayak drone sebelumnya atau lebih tahan lama lagi yang terbaru Mavic Air 2 nih? Yang ini lebih lama nih tentunya, Pak. Ada kisaran 2 jam? Kalau nggak sampai. Oh, tetap Untuk nggak yang sampai paling ya. mahal aja itu 45 menit. Itu 45 menit udah paling. Mavic 3 seri terbaru keluaran 2022. Itu cuma 45 menit. Itu harganya yang biasanya Jadi 30 juta, Pak. Kalau kita buat sebut gini teman-teman udah rasa-rasa mikir ini beli iPhone berapa ya gitu ya. Kalau kita membahas seputar drone teman-teman. Ya, kalau yang ini cuma spesifikasinya 31 menit apa ya? Kalau di spesifikasi Setengah jam lah ya. Cuman kalau untuk realisasi kadang kita kan nggak sampai segitu, Pak. Karena kita kadang ngelawan angin yang besar, itu pasti durasi lebih pendek lagi. Tapi tenang aja, kalau yang drone seperti ini dia sudah ada estimasi penggunaan baterai, itu udah ada semua, jadi lebih aman. Makanya ya itu saran kita kalau beli drone langsung yang bagus aja, karena di situ udah sensor pengamannya udah lengkap, Pak. Termasuk durasi terbang. Buat teman-teman yang punya rezeki lebih harus langsung beli yang pilot drone yang udah profesional. Jadi biar nggak 2 kali beli, biar nggak rugi rasanya. Jadi kepuasan itu cocok dengan harganya teman-teman. Ya, betul. Jadi paling jauh nih, Wak, mendokumentasikan, karena tadi bilangnya kan Kamparsky ini, Wak, kepanjangan dari Kampung Pariwisata. Jadi tempat momen yang paling terjauh, karena ini kan tadi bilang Kamparsky.id, berarti Kampar Pariwisatanya Indonesia yang paling terjauh selama perjalanan untuk mendokumentasikan dokumentasi dari Kamparsky-nya. Kalau apa ada nyampe Papua mana tahu ya kan. Papua mungkin nanti suatu saat. Paling jauh kita main ke daerah Jawa Barat, Wak, barusan kemarin siap Lebaran. Jawa Barat itu daerah Kuningan sama Majalengka. Jadi di sana ada Gunung Cermai sama pesawahan. Fotonya udah di-upload juga sih beberapa. Kalau untuk daerah-daerah di Sumatera ya paling jauh kita main ke Kerinci. Ya, kamar Pak lihat ada Gunung Kerinci kan, pemandangannya kiri kanannya bagus banget teman-teman. Kalau untuk project paling jauh mana ya? Bang, pernah sama waktu di mana tuh? Oh, kalau Wak kan anak rumahan teman-teman, jadi mainnya Pekanbaru aja ya kan. Oh iya, waktu itu kita pernah kalau project di Pertamina Di dekat Pekanbaru ya? Pekanbaru. Oh iya, TBBM apa Pekanbaru. Pekanbaru. Kalau untuk project paling jauh waktu itu drone only ya, jadi cuma pilot drone sama drone-nya aja ke daerah Selat Panjang, Pak. Waktu itu paling jauh. Jadi kalau kita bahas Selat Panjang teman-teman, jadi teringat kita sama Merocoki teman-teman. Dari sana Mirwan. Karena Merocoki dari Selat Panjang. Oh, ini. Selat Panjang. Oke. Oh ya, buat teman-teman nanti yang ada pertanyaan nanti bisa komentar bisa berkomentar di YouTube-nya Vlogger Riau teman-teman. Jadi nanti bakalan bisa juga tanya jawab, karena nanti Kamparsky juga bakalan ada komentar nanti di sana. Buat teman-teman nanti kita bakalan tampilkan semua akun media sosial Kamparsky. Jadi buat teman-teman agar mudah silaturahmi, karena kalau kita diskusi dan sharing seputar fotografi dan videografi itu nggak bakalan ada habis-habisnya, karena tempat wisata di Pekanbaru itu sangat menarik. Jadi buat teman-teman wajib harus datang ke Riau. Dan jangan lupa pakai hashtag ke Riau aja dari Dinas Jangan Pariwisata lupa ya. kita wajib memakai hashtag ayo ke Riau aja. Ke Riau aja. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe YouTube Vlogger Riau, wajib di subscribe. Bahkan pastinya banyak bintang-bintang tamu yang menarik dan luar biasa yang bakalan hadir di podcastnya Vlogger Riau. Demikianlah video kita pada hari ini. Semoga
bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Saya Waflo, mohon pamit. Saya Wak Sky juga undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.